jamaah apa ya sahabat Izi pada malam hari ini insya Allah malam hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana menjadi atau membentuk karakter anak menjadi tangguh dan mandiri. Nah, coba Recording in progress. saya di sini mau coba absen dulu ya. Kira-kira di sini dari mana aja boleh dibantu ditulis di kolom komentar dari mana aja. Ada yang dari Jakarta Timur sama seperti saya, atau ada yang dari Jakarta Selatan, dari Cimahi, Masya Allah, Cimahi itu Bandung ya. Saya ketemu sama orang Bandung nih di Zoom. Dari Malang, Masya Allah, dari Malang. Kalau di Malang sekarang lagi musim apa enggak nih Kak Adinda? Nih ada Safira dari Bandar Lampung, ada Kanidia, salam kenal semuanya. Saya dari Bandung, oh Masya Allah banyak dari Bandung. Lagi musim dingin, Masya Allah musim dingin. Alhamdulillah ya. Kak Nadil dari Sulawesi Barat, Assalamualaikum Sulawesi. Ada Kak Aulia dari Pekanbaru. Terima kasih Masya Allah atas antusiasnya dalam menjawab. Baik, sebelum kita mulai, saya izinkan saya membawa pantun dulu. Kelapangan menggembala kedelai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membuka pantun. Oke, satu lagi. Mencari dasi sambil bertanya. Bunda melambai, hai kesinilah. Terima kasih atas waktunya. Mari mulai dengan bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan lillah wa syukru ala ni'amillah. Amma ba'du, puja dan puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bertemu wajah, bisa bertemu kembali. Barangkali ada yang hari ini ternyata bukan pertama kalinya bertemu dengan saya atau bukan pertama kalinya mengikuti webinar dengan Izzy. Terima kasih karena sudah bertemu kembali, sudah menyempatkan waktu dan juga salam kenal kepada Bapak, Ibu atau kakak-kakak yang hari ini baru join bersama Inisiatif Zakat Indonesia. Semoga pada malam hari ini kita senantiasa sama-sama diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat iman dan Islam, dan semoga senantiasa kita semua diberikan kelancaran dalam aktivitasnya. Saya juga di sini alhamdulillah mengucapkan terima kasih kepada Bunda Halimah pemateri pada malam hari ini dan alhamdulillah juga sudah join bersama-sama. Saya izin menyapa dulu Bunda Halimah. Assalamualaikum Bunda Halimah. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bunda Halimah apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik dan bersemangat untuk memulai sesi sharing kita malam ini. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali Bunda Halimah. Ini bukan pertama kalinya Bunda Halimah yang mengisi di kajian Izi dan semoga Bunda Halimah tidak bosan-bosan untuk mengisi ini di kajiannya Izi. Semoga juga semua materi yang sudah Bunda berkenan untuk mengisi di Izi juga menjadikan ilmu untuk kita semua dan menjadikan amal jariah untuk Bunda Halimah. Baik Bunda Halimah, izin saya mengawali webinar pada malam hari ini. Alhamdulillah juga malam hari ini, pada hari ini bertepatan dengan Maulid Nabi, yaitu hari di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Tapi sejatinya pada hari Maulid Nabi ini bukan hanya kita rayakan sebagai hari kelahiran Kanjeng Nabi, tapi bagaimana kita bisa meneladani semua akhlak-akhlaknya, bagaimana kita bisa meneladani semua apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi.
Salah satunya kita bisa meneladani bagaimana Kangjeng Nabi bisa mendidik anaknya dengan disiplin dan kasih sayang, sehingga menjadikan anak-anaknya menjadikan tangguh dan mandiri. Dan insya Allah pada malam hari ini kita juga akan belajar nih bersama-sama dengan Bunda Halimah bagaimana membentuk karakter anak-anak kita, calon penerus kita, calon penerus perjuangan kita menjadi karakter anak yang tangguh dan mandiri. Dan seberapa pentingnya memberikan anak kesempatan untuk bisa menghadapi tantangan, belajar dari kesalahan yang insya Allah akan disampaikan oleh narasumber webinar pada malam hari ini, yaitu bersama Bunda Halimah. Alhamdulillah, Bunda Halimah ini beliau adalah praktisi gentle parenting dan beliau juga sebagai parenting influencer. Baik, sebelum kita mulai nih pada malam hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama buka webinar pada malam hari ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjutkan dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya Allah Rabbal Alamin. Semoga dengan dimulainya kita dengan lafaz basmalah dan surah Al-Fatihah menjadikan kelancaran bagi webinar pada malam hari ini dan juga menjadikan keberkahan untuk webinarnya. Baik, tanpa berlama-lama, karena nih Bunda, para sahabat Izi, para jamaah, para hadirin, pada peserta webinar pada malam hari ini tuh sudah antusias sekali untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Bunda Halimah. Dan izinkan saya untuk mengajak rekan-rekan yang sudah bersama-sama pada malam hari ini, boleh dibuka audionya, maaf, bukan audionya, videonya. Silakan bagi sahabat-sahabat, bagi peserta yang memang sedang tidak ada kendala untuk bisa bermuajah bertatap langsung nih sama Bunda Halimah, supaya webinar pada malam hari ini tuh lebih interaktif. Kita lebih tahu nih mana nih bunda-bunda nih yang sudah sangat antusias untuk bisa saling bertanya nanti, atau calon-calon bunda yang aduh saya ini insya Allah nih bunda mau menjadi istri, calon istri nih pada tahun hari ini. Nah, berarti sudah mau mempersiapkan diri untuk menjadi ibu. Boleh dong dibuka ya videonya. Dan juga dari sekarang disiapkan juga nih pertanyaan-pertanyaannya. Boleh pertanyaan apapun silahkan disampaikan selama nanti waktunya masih ada. Oke, baik Bunda Halimah. Untuk lebih mengefektifkan waktu untuk layar dan Zoom serta waktu, saya persilahkan. Silahkan Bunda Halimah. Baik, terima kasih banyak Mbak Ais selaku moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Izi. Dan terima kasih juga kepada inisiatif Zakat Indonesia. Ini kayaknya kali kedua atau ketiga saya ngisi webinar di inisiatif Zakat Indonesia. Terima kasih banyak untuk amanah dan kepercayaannya sudah mengundang saya di sini. Semoga apa yang kita share, apa yang kita pelajari dan obrolkan malam ini menjadi manfaat bagi kita dan juga lingkungan di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya diberikan amanah dari panitia untuk menyampaikan bagaimana sih kita membangun sebuah generasi yang tangguh dan mandiri gitu ya. Ternyata generasi yang tangguh dan mandiri ini ada ininya ya, ada istilahnya. Istilah populernya sekarang disebutnya sebagai anak yang resilient. Jadi gimana kita membangun generasi yang resilient. Resilient itu tuh sama seperti
sama seperti yang tadi disampaikan di awal, yaitu dia generasi yang tangguh dan juga mandiri. Banyak dari kita yang ini ya, banyak yang salah mengartikan gentle parenting. Ada yang bilang, oh berarti parenting yang zaman sekarang itu, gentle parenting itu artinya adalah kita lembek-lembek ke anak gitu ya. Anak bikin salah, oh nggak apa-apa, namanya juga masih anak-anak gitu ya. Terus kalau anak kita misalnya bolos sekolah, nggak apa-apa, mungkin anak saya lagi capek, nggak apa-apa bolos sekolah gitu ya. Nggak ngerjain PR, nggak apa-apa sini mama yang ngerjain gitu. Nah, justru kalau misalnya teman-teman agak banyak pasti pertanyaan-pertanyaan seperti, kenapa ya kok generasi zaman sekarang tuh daya juangnya tuh melemah? Kemudian banyak juga kayaknya mereka itu berprosesnya setengah-setengah, baru nyampe setengah, belum nyampe akhir tuh udah nyerah. Terus juga kenapa mereka itu sepertinya alergi berusaha gitu. Nah, kalau kita ngerasa generasi yang sekarang itu seperti itu, yang harus dicek adalah pola perilaku generasi sebelumnya, generasi para orang tuanya. Apakah orang tuanya itu suka memotong perjuangan anak di tengah-tengah? Contohnya, anak tuh sering nyoba-nyoba, suka nyoba-nyoba dari usia sekitar 3 tahun setelah dia lancar ngomong, lancar jalan gitu ya, bisa lari, tangannya udah lebih cekatan. Anak-anak itu mempunyai daya eksplorasi yang luar biasa. Kalau sering lihat di sosial media ya, di Instagram, di TikTok, pasti banyak konten-konten tentang toddler. Toddler adalah manusia paling sibuk di dunia katanya ya. Wah, ngerjain ini, ngerjain itu, ada aja yang dikerjain. Karena sama Allah memang dikasih kayak gitu. Ada mereka yang namanya sensitive period. Sensitive period ini adalah di sebuah periode di mana otak anak itu berkembang dengan sangat cepat dan sensitive period ketika anak berusia toddler itu mereka sensitif sekali terhadap sama yang namanya gerakan. Jadi bawaannya mau bergerak terus. Sotoy. Kalau yang udah punya anak ya, anak toddler itu tuh lagi puncak-puncaknya sotoy. Aku bisa gitu ya. Mau dipakein sepatu, aku bisa. Padahal sepatunya kebalik gitu ya. Terus mau dipakein baju, aku bisa gitu ya. Padahal pakai bajunya compang-camping gitu. Nah, permasalahannya, apakah ketika anak lagi di fase aku bisa gitu ya, kita sebagai orang tua justru menghalangi keaku bisaan si anak ini tadi. Karena eh, aku bisa ini itu adalah sebuah suara yang dibutuhkan manusia sampai nanti dia kelak menjadi besar dan dewasa. Banyak di antara kita yang jadi besar dan dewasa, tapi di dalam sini nih, di dalam hati kita, nggak ada kata-kata aku bisa. Jadinya kita takut. Sampai ada lagunya tuh, takut makin dewasa. Takut apa? Sorry, takut tambah dewasa lagunya ya. Takut tambah dewasa. Pokoknya banyak lagu-lagu yang menggambarkan bahwa tumbuh dewasa itu menakutkan. Kenapa bisa menakutkan? Karena mungkin kita ini tubuhnya dewasa, tapi di dalam sini nggak ada perkataan aku bisa yang harusnya ngikut dari zaman kita kecil sampai yang besar. Idealnya dari manusia itu kecil sampai dia besar, kata-kata si aku bisa ini tuh terus nempel. Apakah hidupnya jadi lebih gampang? Enggak. Masalah tetap datang silih berganti, tantangan tetap aja ada gitu ya. Tapi si aku bisa, suara aku bisa dalam diri kita ini akan menentukan seberapa keras kita berusaha. Gitu. Jadi ketika orang pergi dewasa dan dia nggak punya si rasa aku bisa ini, akhirnya dia jadi nggak mandiri dan nggak tangguh gitu. Misalnya dia nganggur ya, terus dapat kerjaan. Kerjaannya ini tuh mepet-mepet, gajinya itu mepet-mepet gitu ya. Misalnya katakanlah gajinya 1 juta gitu ya. Contoh, gajinya 1 juta. Eh, ongkos berangkat PP-nya udah habis 300.000. Terus uang buat keperluan makan segala macam habis 300.000. Terus juga uang untuk kos dan ini itu habis 300.000. Sisa 100.000 gitu. Kayak aku capek-capek sebulan bolak-balik mondar-mandir, yang dapet tuh cuma sisa 100.000. Mending nganggur aja
Nah, itu adalah logika-logika yang aku nggak bisa. Padahal kalau ada logika aku bisa gitu ya, bener, kita tuh dapatnya cuma 100.000 uangnya secara material. Tapi secara pengalaman, kita tuh nambah. Dan secara mental, kita sebenarnya terselamatkan karena nganggur itu nggak enak gitu ya. Meskipun capek, bener capek, tapi ada beberapa peningkatan-peningkatan yang sebenarnya kita dapatkan gitu. Nah, ketika anak lagi fase sotoy-sotoynya, aku bisa, kita sebagai orang tua nggak boleh mematahkan itu. Misalnya anak bilang, aku bisa, ih apaan kamu bisa, pakai sepatunya aja masih kebalik gitu, nggak perlu ngomong kayak gitu, biarin aja anak mencoba pakai sepatunya kebalik, pas dia jalan nanti kan dia jalannya nggak enak kan, dia jalannya agak agak doyong gitu jalannya ya, nggak stabil, baru kita bilang, nggak enak ya jalannya ya dek, sepatunya kebalik, yuk ditukar gitu, ditukar posisinya. Dari situ anak belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan. Oh ternyata kalau pakai sepatu kebalik tuh, itu tuh nggak enak. Akhirnya dia belajar memposisikan sepatunya dengan benar. Nah, banyak orang tua yang menginterupsi proses belajar ini. Dan tiba-tiba anaknya taunya sepatunya udah benar, simsalabim sepatunya udah benar posisinya. Tanpa dia pikirkan gimana sih prosesnya jadi benar. Dan akhirnya dia apa? Segala sesuatu dalam hidup dia mau ngambil gampangnya. Karena selalu disediakan. Pergi sekolah, mulai dari buku, disediain orang tuanya. Bahkan banyak orang tua zaman sekarang, PR itu dikerjain sama orang tuanya. Gitu. Banyak dari, apalagi kurikulum sekarang ya, kurikulum merdeka, banyak sekali tugas-tugas yang memang dirancang agar orang tua itu dapat bimbingan. Agar murid itu dapat bimbingan dari orang tuanya. Bimbingan. Jadi ngerjain PR-nya memang buat bareng-bareng, tapi hanya sekedar bimbingan. Bukan orang tuanya yang aktif. Ingat gak waktu kita kecil dulu, kita tuh disuruh bikin anyaman dari daun ini gitu ya, daun pandan. Atau kita disuruh bikin kerajinan dari lilin gitu ya, atau apalah gitu ya. Akhirnya yang ambil alih tuh kalau nggak mama ya bapak kita mah diem ya, paling kita tinggal dimarah-marahinnya doang. Kamu sih bukannya dari kemarin bilang, kalau dari kemarin kan bilang mama bisa gini-gini gitu ya, kita kebagian dimarah-marahinnya doang gitu. Nah, ketika kita tidak terlibat dalam memecahkan permasalahan kita dan orang tua mengambil alih proses pemecahan masalah ini, inilah yang kemudian nanti jadi membentuk karakter anak itu menjadi tidak resilient. Dia tidak mandiri dan juga tidak tangguh. Gitu ya. Oke, sebentar. Saya mau ini dulu. Saya langsung ke sini aja ya. Jadi, kita selalu membesarkan anak, bukan selalu, kita sering sekali membesarkan anak dengan mindset yang kurang tepat. Kita pengen anak kita itu jadi anak yang gimana, ayo. Di Indonesia, anak yang dianggap berhasil gitu ya, anak yang baik, itu adalah anak yang nurut. Nurut kata orang tua. Wah, itu anak yang paling baik tuh, anak yang nurut kata orang tua. Kabar buruknya, kalau anak itu sehat secara psikologis, nggak ada anak yang nurut. Nggak ada. Semua anak itu ngeyel. Memang begitu fitrahnya mereka. Kenapa anak-anak itu fitrahnya ngeyel? Karena itu adalah usaha mereka untuk mendebat logika, mempertanyakan logika. Gitu ya. Dan zaman sekarang, perlu loh anak itu ngeyel. Anak saya sih di rumah ngeyel, saya biarin aja selama satu. Ini yang nggak boleh ya. Kalau dia udah mulai ngeyel dengan kata-kata yang nggak baik, nah itu saya tegur. Atau dia ngeyel sambil banting pintu, nah itu tuh nggak ada, nggak saya toleransi. Atau dia ngeyelnya sambil jalannya di apa ya, dihentak-hentak atau sambil banting barang, nah itu saya tegur. Tapi di luar itu dia mau ngeyel kayak gimana, ya tetap saya ladenin aja, gitu ya.
oh tapi kan aku mau segini, aku kan mau ini, mau itu. Enggak, sekarang waktunya makan, gitu ya. Tetap saya nggak bakalan ini ya, kamu tuh jadi anak ngeyel banget. Enggak, biarin aja gitu. Karena mereka memang sedang dalam tahap untuk ngadu logikanya. Kadang-kadang saya paham capek banget ya. Udahlah kita dari pagi masak, siapin bekal, ngurusin sekolahnya dia gitu ya. Terus malah yang kita dapat malah ngeyelan demi ngeyelan yang nggak ada habisnya. Capek banget rasanya. Tapi kengeyelan ini ternyata tuh berguna, ada gunanya. Ya nanti kita pelajarin apa yang gunanya. Nah, ketika kita berharap bahwa membesarkan anak itu adalah untuk menciptakan anak yang nurut, maka yang kita hadapi adalah kekecewaan. Suatu saat anak ini akan menjadi anak yang nggak punya inisiatif. Kenapa? Karena apa-apa itu dipilihkan sama orang tuanya. Pasti banyak deh yang ketemu sama anak yang kayak gini. Kalau ditanya, kamu nggak usah yang besar-besar ya, kamu ke sekolah mau ikut eskul apa? Tanya temenku dulu deh. Nggak tahu, masih bingung. Itu baru baru eskul loh, belum ditanya. Kamu nanti mau masuk jurusan apa kuliah? Wah, jangan ditanya, itu banyak banget anak-anak mahasiswa ya yang di kampus ini udah gede dong berarti ya, bukan anak-anak lagi, yang duduk di kampus, belajar di kampus bukan karena dia penasaran sama ilmunya atau dia bersemangat mempelajari ilmunya, tapi karena ngikutin temennya di jurusan itu, di fakultas itu, dia ngikut. Bayangin gimana ininya cluelessnya, dan itu banyak ditemuin. Kenapa? Karena dari kecil apa-apa tuh disuruh nurut sama orang tuanya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah eh oh sorry, kita mau ke beradaptasi dulu. Ketika anak itu cenderung nurut, cenderung oh iya, apa-apa iya. Nah, ini nanti dia gagal beradaptasi gitu. Bingung, nggak bisa memutuskan. Saya dapat banyak kisah-kisah dari teman-teman yang udah kerja ya, udah kerja nih, menerima nih eh generasi yang lebih muda, apa ya istilahnya, Gen Gen Z lah ya, menerima Gen Z sebagai karyawan mereka. Banyak kisah-kisah di mana anak-anak Gen Z nih nggak bisa memutuskan keputusan, padahal menurut kita itu kayak ini banget, kecil banget, maksudnya itu sepele banget. Misalnya memutuskan untuk nanti kalau misalnya jam segini meetingnya belum dimulai, kalau jam segini gue belum datang, meetingnya jangan dimulai ya, gitu. Misalnya ya dikasih notes seperti itu. Terus sampai makan siang, temennya ini nggak datang-datang, ya dibiarin aja sama dia. Nggak ada inisiatif, Kak, nggak jadi datang ya di jam segini, berarti meetingnya cancel ya, berarti aku kabarin ke tim ya, meetingnya cancel. Inisiatif seperti itu tuh nggak ada. Karena apa? Terbiasa mengikuti pola orang lain. Jadi dia nggak punya pola sendiri. Jadinya adaptasinya gagal gitu. Dan mentalitas ngikut-ngikut dan nurut-nurut ini bahaya banget ketika anak itu udah remaja. Banyak remaja yang dalam tanda kutip kebawa arus pergaulan itu karena ngikut gitu kan. Teman-temannya bilang, udahlah bolos aja, lagian ngapain sih di sekolah cuman jam kos gitu ya, cuman jam kosong, udah bolos aja yuk gitu. Mentalitas ngikut, nurut, takut nggak ditemenin, itu kan bahaya banget, akhirnya bikin anak kita gagal beradaptasi. Jadi yang kita mau besarkan itu bukan anak yang nurut, yang kita besarkan adalah anak yang mampu beradaptasi, menyesuaikan dirinya dengan situasi dan lingkungan baru meskipun ada sesuatu yang tidak terduga. Kalau ada hal yang nggak terduga, ya udah dia laksanain aja dulu gitu. Jadi ada studi yang dikondak sama Duckworth, dia bilang keterampilan adaptasi itu justru sangat penting dalam keberhasilan akademik. Karena kalau anak cuma bisa menghafal gitu ya, menghitung, tapi nggak ada kemampuan adaptasinya, lebih sering apa? Lebih sering kena bully. Karena anak yang pinter menonjol sendiri, itu tuh nggak bisa. Apalagi dengan masyarakat kita yang banyak crab mentality. Tahu kan? Mentalitas kepiting namanya, crab mentality. Jadi
kalau kepiting kita masukkan ke dalam sebuah ember, kepiting ya, kepiting masih hidup, kita masukkan ke dalam ember, ketika ada satu kepiting yang berusaha untuk keluar dari ember tersebut, kepiting yang lain akan rame-rame menarik dia untuk ke dalam, memastikan bahwa semuanya ada di dalam, nggak boleh ada yang keluar, nggak boleh ada yang menyelamatkan diri, gitu. Mentalitas seperti itu tuh banyak loh di masyarakat kita. Misalnya kalau kita bodoh, ya lu juga bodoh, jangan ada yang pinter sendiri, gitu. Nah, jadi kalau anak kita ternyata cuma pinter secara akademik, tapi nggak pinter beradaptasi, nanti ya jadinya dia gagal beradaptasi dan performa akademiknya juga nanti akan menurun, gitu ya. Kemudian saya izin minum sebentar. Nah, kemudian strategi kita apa nih untuk membesarkan anak yang punya daya resiliensi? Resiliensi ini ya apa ya? Bisa juga disebut seperti daya pantul. Jadi kalau misalnya gelas dibanting, pecah, berserakan gitu ya. Resiliensi ini adalah seperti bola karet yang ketika dibanting dia memantul. Dia memiliki daya pantul. Dibanting ya nggak apa-apa, dia nanti kembali lagi gitu ya. Jadi bagaimana strategi kita membesarkan anak yang memiliki resiliensi? Yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Aman dan mendukung dalam konteks apa? Aman dan mendukung dalam konteks membuat kesalahan. Jadi elemen terbesar dalam belajar itu adalah kesalahan. Tidak ada satupun pembelajaran yang bisa diperoleh manusia tanpa berbuat kesalahan. Jadi inti dari belajar itu sebenarnya ya salah dulu gitu. Dan ini udah ditunjukin tanda-tandanya, mulai dari kita belajar jalan, pasti banyak jatuh-jatuhnya, banyak kejedot-kejedotnya ya. Belajar ngomong, kita semuanya ngomong cadel dulu baru ngomong yang benar. Gitu. Jadi apapun yang kita pelajari itu ya udah kita harus salah dulu. Jadi rumah harusnya menjadi tempat yang aman anak kita berbuat salah. Jadi kalau dia salah nggak apa-apa, nggak apa-apa, ulangin aja. Kalau misalnya kamu salah, ulangin aja. Kamu numpahin sesuatu ya udah, tinggal ambil lap, ambil tisu, bersihin sendiri, gitu ya. Daripada kebanyakan ibu-ibu kan gitu, kamu sih nggak hati-hati, udah dibilang hati-hati jalannya, jadi tumpah kan gitu. Tapi yang ngebersihin ibunya marah nih, sambil marah-marah nih, sambil ngomel gitu ya. Tapi tumpahan minuman yang tadi ditumpahin anaknya diberesin sama ibunya. Jadi anaknya dapat omelan, tapi nggak dapat konsekuensi dari perbuatannya. Padahal mah biarin aja. Kalau anaknya yang numpahin air ya dia yang bersihin. Tapi kan nggak bersih. Dia numpahin air, dia ngelapnya kan nggak bersih, masih licin gitu. Biarin. Karena kalau dia nggak belajar, kan dia tahu bahwa numpahin air itu, habis kamu numpahin air, kamu tuh capek loh, kamu harus ngelapin loh. Gitu. Dan dia tidak akan, dia akan jadi lebih peka terhadap kebersihan rumah. Jadi biarin aja. Satu lagi nih, ketika nanti anak kita udah mulai beranjak remaja lah ya, usia-usia SMP, mulai nih suka diem-diem ke dapur. Dia lihat ya di TikTok ada resep ini, ada masakan ini gitu ya, dia coba-coba gitu ya. Banyak ibu yang responnya, aduh ngabisin telur aja kamu, buang-buang minyak aja kamu, coba-coba bikin kayak gini gitu ya. Berapa sih telur ya? Oh iya sih telur mahal gitu ya. Tapi pelajaran yang didapatkan anak kita tuh lebih mahal dibandingkan telur. Ya iya hari ini kita korban lah, telurnya dibikin gosong misalnya ya, atau minyaknya dia mau goreng telur aja minyaknya sampai sampai banyak gitu minyaknya ya, kita rugi di minyak gitu ya. Tapi kalau dia nggak belajar dari kesalahan-kesalahan ini ya dia nggak bakalan bisa
berada di dapur itu selalu dia asosiasikan dengan nggak males ke dapur, nanti dimarahin, diprotes, dikritik gitu ya. Akhirnya anaknya nggak masuk dapur. Mau perempuan mau laki-laki masuk dapur gitu ya. Emangnya laki-laki nggak makan? Bertahan hidup dengan apa? Fotosintesis. Selama kita bertahan hidup dengan makan, mau laki-laki mau perempuan masuk dapur. Ya, belajar masak. Nggak peduli anak kita anak perempuan, anak laki-laki, harus tetap kita ajarin. Jadi intinya rumah itu menjadi tempat yang aman untuk melakukan kesalahan. Tapi nggak juga kesalahannya semuanya kita maklumin gitu ya. Jadi kalau saya sih golden rules-nya seperti ini. Pertama, kesalahan kamu itu nggak boleh menyakiti diri sendiri atau orang lain. Menyakiti diri sendiri itu gimana? Misalnya dia mulai marah sambil pukul-pukul kepala. Itu kan menyakiti diri sendiri ya. Atau marah itu sambil teriak-teriak. Itu kan menyakiti diri sendiri ya. Tenggorokannya jadi sakit. Oh, kalau marahnya udah kayak gitu saya stop. Nggak bisa. Jadi tapi kalau marahnya belum nyampe di situ, semua marahnya masih saya terima, nangisnya masih saya terima. Tapi kalau udah sampai menyakiti diri sendiri, stop. Saya akan ambil tindakan, gitu ya. Kemudian kalau dia marahnya mulai membahayakan lingkungan, dia banting barang, dia banting pintu, nah itu mulai stop. Atau dia meninggikan suaranya sama orang tuanya. Saya nggak masalah banget kalau anak saya banyak jawab ke saya, tapi kan gini, tapi kan gitu, kan aku cuman gini, nggak apa-apa, jawab aja gitu. Tapi kalau kamu udah mulai, kan mama gini, nah suara kamu tinggi, nggak boleh. Kalau suaranya udah mulai tinggi, baru orang tua step up, nggak bisa. Kamu mau jawab apapun, mau ngebantah kayak gimana, bantahnya dengan baik. Ajarkan bagaimana saling berbeda pendapat dengan baik. Dengan kemampuan seperti ini, apa yang kita harapkan dari anak kita? Mengharapkan anak kita mampu untuk belajar dari kesalahannya. Banyak orang tua yang bingung. Anak saya itu udah bolak-balik dinasehatin. Saya nasehatin nggak mempan. Bapaknya pukul juga nggak mempan. Iya nggak mempan karena seorang manusia itu hanya bisa belajar dari kesalahan sendiri. Berapa kali sih kita bilang kepada seorang perokok, jangan ngerokok. Berhenti nggak dia besoknya? Enggak. Nggak bisa. Kita mau sampai bibir kita sampai berbusa-busa. Apakah dia tahu bahwa ngerokok itu membuat paru-parunya jadi bolong? Tahu. Orang dia sendiri yang batuk-batuk. Iya kan? Apakah dia tahu bahwa merokok itu memboroskan uang? Dia tahu. Tapi apakah dia bisa berubah hanya dengan nasihat? Nggak bisa. Harus dia mentok sendiri. Misalnya ya kayak ayah saya itu perokok. Mentoknya kenapa? Suatu hari ketika COVID ya, ketika lagi pandemi, ayah saya kayaknya kena COVID, tapi dia nggak berani periksain ke dokter ya, dia nggak berani tes swab, tapi dia ngerasain nafas aja itu berat banget. Di titik itu, di usianya yang udah 70, dia akhirnya berhenti ngerokok. Bayangin, ngerokok udah dari usia belasan, baru berhenti di usia 70, karena dia mengalami sendiri bahwa aduh sakit banget itu ngerokoknya, paru-paru dia. Kalau ditanya almarhum kakek saya itu udah melakukan apa supaya ayah saya berhenti merokok, sampai pernah ditendang berkali-kali, nggak berhenti juga ngerokoknya, gitu ya. Jadi kesalahan itu anak itu harus kita biarin sampai mentok. Nanti dia nyadar sendiri. Tapi jangan juga anak kita biarin ngerokok ya. Ya kalau ngerokok itu nanti kita bahas lagi. Tapi misalnya gini, ketika anak kita udah ketahuan ngerokok gitu ya, ketahuan sekali ngerokok, coba dicek apa sih yang bikin kamu ngerokok. Apakah kamu ikut-ikutan teman? Apakah kamu ngerasa stres sama pelajaran? Atau kamu ngerasa, oh ngerokok itu ternyata bikin aku diterima di pergaulan. Bikin aku jadi, oh sama temen-temen tuh, oh asik nih anaknya bisa ngerokok gitu ya. Gitu. Ketika kita udah ngajak anak ngobrol kepada intinya, kemudian tarik privilege-nya. Kalau kamu masih ngerokok,
Saya nggak akan kirim, mama nggak akan kasih kamu uang pulsa. Jadi handphone kamu nggak akan ada paket datanya, nggak ada pulsanya, gitu. Ya terserah kamu pikirin sendiri gimana caranya untuk dapetin pulsanya. Tapi orang tua akhirnya nggak tega sama anaknya. Malah orang tua aja berpikir bahwa aduh kasihan deh, udah deh gitu ya. Malah banyak orang tua yang anaknya udah ketahuan kayak gitu, udah deh gitu ya, namanya anak zaman sekarang semuanya ngerokok, ya jangan lah, masih anak-anak gitu ya. Kemudian yang kedua, mengajarkan anak keterampilan memecahkan masalah. Ya kayak tadi, kita biarin anak kalau misalnya dia ngelihat ada yang tumpah, itu tuh apa yang harus dia lakukan? Oh tumpah, ternyata saya harus ambil lap. Gitu. Misalnya lagi, ketika anak kita di sekolah gitu ya, di sekolah dia eh, belajarnya nggak dia nggak oh sorry, yang contoh yang paling deket ya, anak saya yang SD, kebetulan anak saya yang besar tuh SD kelas 4, ada pelajaran yang banyak sekali di sekolahnya, jadi tasnya itu tiap hari berat-berat banget gitu ya, buku pelajaran itu berat-berat banget. Ada beberapa orang tua yang akhirnya marah-marah ke pihak ke sekolah. Kenapa sih tasnya berat banget gini-gini, nggak bisa ya bukunya dikecilin atau ini itu gitu ya. Eh, Malah cenderung mengkomplain ke sekolah, ini kok kayak gini banget gitu. Padahal dengan adanya tantangan kayak gini, ini adalah waktunya kita mengajarkan strategi sama anak kita. Tasnya berat nih, kira-kira apa yang bisa bikin kamu lebih ringan? Apakah sebagian buku catatan kamu tinggalin di sekolah? Apakah kamu bawa beberapa tas biar bebannya terdistribusi, nggak cuma di punggung kamu tapi juga di tangan? Jadi kamu bawa tas kecil ke sekolah, nggak semuanya bekal, tempat minum, buku pelajaran numpuk jadi satu tas yang berat banget gitu ya. Masalah-masalah kayak gini justru kita libatin anak. Strategi kita tuh apa ya, Nah, untuk memecahkan masalah ini gitu. Misalnya masalah apa lagi nih yang terjadi di pergaulan anak. Kayak anak saya tuh pernah ada satu masalah di mana dia akhirnya terlibat bullying. Karena bagi saya, kalau anak saya diem atau ikut ketawa ketika ada orang lain yang membuli, bagi standar saya itu adalah termasuk membuli. Jadi saya nggak terima kalau misalnya ada orang lain membuli nih, dan anak saya ikut ketawa, bagi saya itu adalah bullying juga. Jadi gimana ya caranya supaya masalah ini bisa selesai? Saya tanya anak saya, sebenarnya situasinya di kelas tuh kayak apa sih? Kenapa teman kamu yang ini ngeledekin yang ini gitu ya? Ternyata ya begitulah ya, anak-anak zaman sekarang, mereka itu saling ledek-ledekan pacar-pacaran. Namanya juga udah anak pra-remaja ya, udah mulai cie-cie, kamu naksir ini ya, kamu naksir itu ya gitu ya. Supaya ini ada pemecahan masalahnya, akhirnya saya suruh anak saya dapat dalam tanda kutip hukuman, tapi bukan hukuman sih. Saya beli snack 21 bungkus sesuai dengan usia jumlah murid di kelasnya dia, dan saya suruh anak saya nulis surat satu-satu minta maaf ke teman-temannya gitu ya, minta maaf dan ngajak temennya untuk yuk kita baikan, saling bersikap baik dan hilangkan tuh budaya cie-cie, bullying sana sini gitu ya. Akhirnya teman-teman sekelas pada ngobrol dengan baik, pada saling minta maaf, pada saling ngobrol heart to heart, dan akhirnya selesai tuh masalah bullyingnya tadi. Jadi setiap kali anak datang bawa masalah ke kita, jangan buru-buru menyelesaikan masalahnya gitu. Biasanya kan kalau ada anak yang terlibat bullying gitu ya, orang tua langsung nggak mungkin, anak saya kan baik banget, nggak mungkin anak saya itu ngebully orang lain gitu ya. Jangan bilang nggak mungkin, kita nggak tahu anak kita kayak gimana gitu ya. Di rumah anak kita bisa nurut, iya gitu. Di luar kita nggak tahu anak kita kayak gimana. Jadi jadikan
setiap permasalahan yang dibawa anak kita itu sebagai ajang untuk bagaimana caranya memecahkan masalah. Kemudian mendorong kemandirian. Ini yang harus jadi perhatian kita. Maaf, saya bentar ya. Ini yang harus jadi perhatian kita, teman-teman. Banyak sekali anak zaman sekarang yang mengalami pubertas dini. Pubertas dini itu artinya apa? Anak perempuan mengalami menstruasi di bawah usia 10 tahun. Kalau zaman saya dulu kan menstruasi, mungkin zaman-zaman kita ya, dulu menstruasi itu usia 12, 11 tahun ya, usia SMP lah, SMP kelas 1, kelas 2 gitu ya. Makin ke sini, ternyata trennya itu makin banyak anak yang mengalami pubertas dini. Anak perempuan usia 9 tahun, belum genap 10 tahun udah menstruasi. Itu tuh nggak boleh. Nggak boleh. Karena kalau anak yang mengalami menstruasinya terlalu dini, terlalu cepat, nanti dia juga akan mengalami menopausnya terlalu cepat. Dan itu mengganggu kesuburan, kesehatan, dan lain-lain. Ya, demikian juga anak cowok. Anak cowok tiba-tiba udah mengalami mimpi basah di usia sekian, di bawah 10 tahun. Itu terlalu dini. Dan nggak boleh. Setelah dilakukan beberapa penelitian, ternyata para remaja ini mengalami menstruasi, mengalami pubertas dini, salah satu penyebabnya adalah karena kurang bergerak. Apa-apa yang serba instan, gitu ya. Zaman dulu kalau kita pengen makan, paling enggak kita harus jalan beberapa ratus meter ke warung, terus beli makanan gitu ya. Anak zaman sekarang dia tinggal goyang-goyang jempol, pesen makanan di aplikasi. Makanannya datang depan rumah. Gitu ya. Kalau zaman dulu kita main-main sama teman kita harus pergi ke rumahnya. Terus kita pergi ke lapangan. Kita pergi ke sungai, kemana gitu ya, bermain bersama. Tapi anak zaman sekarang, apa dia? Mabar. Lewat HP ya. Yang gerak apa? Cuman jempolnya. Badannya yang lain tuh nggak gerak. Coba sekarang dicek deh di rumah anak kita mau makan dan selesai makan, apakah piringnya itu disediakan dan dibereskan sama orang tuanya? Ih, jangan ya, kayak anaknya masih bayi aja. Piringnya masih diambilin, selesai makan piringnya dibantuin gitu ya. Piringnya ngambil sendiri, beresin sendiri. Semakin anak kita banyak bergerak, semakin dia terdorong untuk menjadi pribadi yang mandiri. Ini penting banget. Jangan kita pikir bahwa anak-anak tuh tugasnya belajar aja, yang penting mereka belajar. Nggak usah lah ngerjain kerjaan rumah, biar saya aja yang capek. Banyak ibu-ibu yang ngerasa gitu. Biar saya aja yang capek, biar anak saya fokus belajar. Enggak, justru melalui fokus pekerjaan rumah, anak kita itu terbantu fokusnya untuk belajar. Mulai dia fokus melipat selimut ketika pagi hari, membereskan tempat tidurnya, kemudian ketika dia menyiapkan alat-alat pelajarannya, membereskan mainannya, itu adalah cara anak membantu fokusnya ketika dia belajar. Gitu. Jadi ketika anak mandiri, ya dia secara tidak langsung bukan termotivasi, terstimulasi kemampuannya untuk berpikir mandiri. Nah, jadi bagaimana agar anak kita gampang beradaptasi? Jadi anak kita harus sering kita kenalkan kepada situasi baru. Gitu ya. Misalnya ada pengalaman baru, jangan anaknya kayak kita ajak ke mall lagi, sesekali kita ajak dia main ke alam gitu ya. Sesekali kita kasih dia ajak berolahraga gitu ya. Jangan melulu di rumah main game gitu. Jadi banyak situasi dan lingkungan baru yang dia pelajari. Itu akan membantu anak untuk beradaptasi. Kemudian mengajarkan fleksibilitas. Berpikir itu harus fleksibel. Misalnya ya, ajarkan anak untuk kalau kita nggak dapet A, ya nggak apa-apa, B aja dulu. Gitu ya. Ini yang penting banget. Karena semakin kesini semakin banyak anak yang kalau dia maunya itu, harus tercapai itu. Dan orang tuanya sibuk tergapah-gopoh sana-sini untuk mencapai apa yang anaknya mau. Padahal yang harus kita lakukan adalah menenangkan anak bahwa nggak apa-apa. Nggak harus itu kok. Masih ada yang ini kok.
mau ya yang ini ya, atau kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa, nggak usah dulu gitu. Jangan misalnya ya, saya mau makan buah apel, sampai kapanpun saya itu carinya apel, padahal ada buah lain, pisang, ada sama-sama ada vitamin C-nya, sama-sama ada seratnya, gitu ya. Jadi ajarkan anak kita fleksibilitas dalam berpikir. Kemudian yang tadi ya, ini yang sama kayak tadi, anak kita terlibat dalam banyak kegiatan. Nah, pentingnya peranan orang tua. Sebenarnya, daya adaptasi orang tua itu mempengaruhi daya adaptasi anak. Resiliensi orang tua itu mempengaruhi resiliensinya anak. Sekarang, repotnya adalah kita nggak mencontohkan ketangguhan dan kemandirian itu kepada anak kita. Misalnya, orang tua sekarang sangat tergantung banget sama yang namanya internet. Dikit-dikit nanyanya Google, dikit-dikit cari di YouTube, gitu. Maka jangan heran kalau anak akan mengikuti pola yang sama. Tapi kalau misalnya orang tuanya dikit-dikit baca buku, dikit-dikit ikut kelas, gitu ya orang tuanya, maka anaknya juga, oh iya, kalau mau dapat pengetahuan tuh baca buku, gitu. Sayangnya kita para orang tua berpikir bahwa belajar itu tugasnya anak-anak. Tugasnya orang tua tuh cari duit, jangan kayak gitu. Meskipun kita tugasnya cari duit gitu ya, tugasnya cari duit, tugasnya untuk beres-beres rumah, melakukan pekerjaan rumah tangga, sempatkan waktu untuk belajar karena anak akan ngeliat bahwa oh iya ya, seumur hidup tuh kita tuh harus belajar gitu. Kalau kita orang muslim kan menuntut ilmu itu sampai benar-benar sampai kita ke liang lahat, belajar terus gitu. Jadi ketika kita terus beradaptasi, kita terus menerima ilmu yang baru dan anak ngelihat itu, dia akan mencontoh. Jadi ini yang metode yang paling penting yang harus kita lakukan adalah mencontoh. Satu lagi yang paling penting adalah delayed gratification. Delayed gratification itu adalah menunda kesenangan. Zaman sekarang, anak kita itu kalau bisa dilihat gitu secara fisik ya di kepalanya, ada sesuatu yang namanya banjir dopamin. Dopamin itu adalah hormon kebahagiaan. Gampang banget untuk cari hiburan. Kita buka YouTube, ada ribuan bahkan jutaan hiburan. Kita buka TikTok, ada jutaan hiburan. Kita buka Facebook, isinya hiburan. Sehingga kita tumbuh menjadi manusia modern yang gampang bosen. Sekarang saya tantang deh, ada nggak manusia modern yang bisa diem 10 menit tanpa megang HP? 10 menit untuk nggak ngerasa aneh, takut ketinggalan, takut nggak ikut tren. Kayaknya nggak ada deh. Semuanya kita kayak pada mati gaya 10 menit tanpa HP. Ini aja gitu ya, kita masih ikutin webinar ini beberapa jam gitu ya, nggak nyampe 2 jam, sejam gitu ya. Kita kan gelisah sambil ngeliat-liat HP kan, ngecek-ngecek, scroll-scroll. Betapa otak kita udah dibanjirin sama yang namanya dopamin, hormon kebahagiaan, sehingga kita tuh nggak terstimulasi lagi. Inilah yang akhirnya anak kita belajar pola ini untuk mendapatkan apa-apa tuh instan. Apa-apa tuh maunya ada sekarang, saat ini, seperti ini, saat ini juga. Nggak bisa nanti, nggak bisa besok. Padahal yang membuat kita mandiri dan tangguh adalah menunda kesenangan. Kalau saya kaitkan dengan fenomena yang akhir-akhir ini banyak terjadi adalah pay later. Banyak sekali anak muda kita yang terjebak sama yang namanya pay later. Dan ada sebuah penelitian, sebuah riset yang dilakukan. Sebenarnya anak-anak muda ini buat apa sih pay letternya tuh buat apa? Buat beli apa? Tahu nggak beli apa? Beli baju. Banyak yang pakai pay letter itu pakai pay letter dan akhirnya terjebak hutang gara-gara beli baju. Sebenarnya kalau kita nggak punya uangnya, nggak beli baju tuh nggak apa-apa loh. Iya nggak? Nggak beli baju tuh nggak apa-apa kan?
selama kita masih punya baju yang lama, selama kita masih, ya ampun, nggak telanjang gitu ya. Sebenarnya nggak beli baju tuh nggak urgent-urgent banget kan? Tapi ketidakmampuan kita untuk menunda kesenangan, begitu kita ngelihat, ih lucu, beli. Ketidakmampuan kita untuk menunda itu, akhirnya membuat kita terjebak pada masalah yang lebih besar lagi. Jadi, meskipun sekarang status saya alhamdulillah secara ekonomi cukup gitu ya, saya ajarkan kepada anak saya bahwa kita nggak boleh loh setiap hari beli, makan, jajan di luar. Meskipun kita ada duitnya, gitu ya, kita batasin aja. Pergi ke mall tuh cuman seminggu sekali misalnya. Makan di luar itu 2 minggu sekali misalnya. Tetap kita batasin gitu. Bukan dalam rangka berhemat atau apa gitu, tapi yang namanya kesenangan itu tuh perlu dikasih jarak. Kalau kita setiap hari pergi makan ke restoran gitu ya, lama-lama momen makan di restoran itu nggak istimewa loh, biasa aja. Jadi cenderung bosen dan kita nggak menghargai restoran, kita nggak menikmati restoran karena udah biasa, udah banjir dopamin, udah biasa. Tanya deh sama anak-anak kelahiran 90-an, gimana rasanya bahagianya mereka ketemu kartun Doraemon ketika jam 8 pagi hari Minggu. Wah, senengnya itu, wah, beda deh, vibes-nya bikin seneng banget. Dibandingkan dengan anak-anak sekarang yang kalau menonton Doraemon, ya udah ketik aja Doraemon di YouTube. Beda level kesenangannya. Kita sebagai manusia lebih mengapresiasi sebuah kesenangan kalau dia itu sulit digapai. Kalau dia gampang digapai, ya udah, nggak berharga gitu. Sesuatu yang berharga bagi manusia adalah sesuatu yang langka. Kenapa emas itu berharga? Karena langka. Kenapa permata itu berharga? Karena langka. Kenapa air itu sangat murah, bahkan oksigen nih gratis, gitu ya, nggak langka, dan kita melupakan keberhargaannya. Padahal kita bisa loh hidup tanpa emas dan permata, tapi kita nggak bisa hidup tanpa air dan udara, gitu. Jadi, ajarkan anak-anak kita untuk jadi orang yang berani dan mampu menunda kesenangan, delaying the gratification. Ya, ini akan sangat penting untuk membentuk karakter anak yang tangguh dan mandiri. Oke, saya rasa sampai di situ dulu materi pada malam ini. Saya mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahan yang saya sampaikan. Uh, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari kelemahan saya sebagai seorang manusia. Saya mohon maaf untuk segala kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada moderator malam ini. Terima kasih. Masya Allah, tak terasa ya Bunda, waktu 1 jam ini terasa singkat, terasa baru 5 menit. Saking apa ya, saking ramenya materinya, saking materinya tuh kayak, aduh, Masya Allah, ini tuh bener sekali, ini bener, ini bener, ini bener. Padahal saya sendiri, Bunda, masih single, tapi kok jadi agak relate ya sama dulu ketika saya masih kecil, ketika yang tadi Bunda sampaikan, ternyata dulu anak 90-an, kalau nonton Doraemon tuh, wah, senengnya. Itu hari Minggu itu udah dinanti-nanti pokoknya. Gimana caranya hari Minggu, pagi-pagi udah beres-beres, habis beres-beres, duduk depan TV, udah nunggu Doraemon. Nah, itu. Ternyata level kesenangan itu bagaimana kita sebagai orang tua yang membiasakan itu ya. Jadi membuat anak-anak itu tidak semua hal-hal tuh mudah untuk digapai. Dan seperti yang tadi Bunda sampaikan, saya juga baru baru tahu ternyata ngeyel itu, kata Bunda, itu fitrahnya. Jangankan untuk orang tua, saya aja yang sebagai kakak, kalau adik bikin kesalahan tuh kayaknya kesel aja. Atau misalnya adiknya tuh ngeyel, misalnya kita minta tolong ini tapi dianya A, I, U, B, A, dan sebagainya. Kita yang ngeyel. Ini anak ngeyel banget sih. Wah, ternyata emang ngeyel itu fitrahnya. Wah, Masya Allah. Baik. Ini saya aja udah merasa antusias nih. Bagaimana dengan
para bunda-bunda dan calon bunda yang sudah hadir pasti lebih antusias lagi. Oke, sebelum kita memulai lanjut ke pertanyaan, saya akan mempersilahkan bunda-bunda yang ingin bertanya, boleh silakan ditulis di kolom chat, silakan ditulis, atau bunda-bunda boleh silakan raise hand. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis akan saya sampaikan, atau yang sudah raise hand nanti saya akan persilahkan. Tapi sebelum ke pertanyaan, izinkan saya mau ada titipan dari para panitia untuk memutar dulu video. Untuk kepada panitia silahkan. بسم الله الرحمن الرحيم. نتقدم بجزيل الشكر والعرفان من مؤسسة إندونيسيا زكاة إنسياتيف على هذا المشروع، وهو عبارة عن وجبات ساخنة من الرز واللحم، والذي سوف يتم تقديمها إلى الأسر النازحة في مخيمات النزوح في مدينة رفح لعدد مستفيدين 600 مستفيد. فبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، ونأمل منكم الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نظرا لما يتعرض له من عدوان غاشم من العدوان الإسرائيلي، وشكرا لك. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام، يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. سيدي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اليوم الأربعاء 7 من أغسطس العام 2024، نقوم اليوم بتجهيز 100 فرد وتوزيعها على إخواننا النازحين في جنوب قطاع غزة. نشكر كل من ساهم وتبرع، كما وندعو الجميع لمواصلة دعم وإسناد أهلنا في قطاع غزة في ظل هذه الحرب المستمرة على I'm so proud to follow you day and night. You sacrifice, led us from darkness to light tonight. Until the end of my time, I will love you. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام، يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. Barusan itu adalah video-video penyaluran Palestina. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada para peserta yang sudah turut berbagi atau sudah turut menyisihkan rezekinya untuk kita berikan, untuk kita turut memberikan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dan di sini juga saya ingin mengajak kepada para peserta pada malam hari ini yang belum bersama-sama atau belum menyisihkan rezekinya, yuk kita sisihkan rezekinya untuk saudara kita di Palestina. Kalau kata kemarin saya ikut kajian bersama Ustadz Koh Denis, ada satu pesan yang rasanya itu membuat saya ikut tergerak. Kata Koh Denis, apabila kita sayang dengan rezeki kita, apabila kita ingin harta kita dibawa mati, alangkah baiknya harta kita itu ditransferkan ke transfer akhirat. Jadi buat saudara kita yang ada di Palestina, itu mungkin dengan nilai
10.000 dari kita, dengan nilai 100.000 dari kita, itu mungkin tidak seberapa untuk kita. Tapi insya Allah untuk mereka yang ada di Palestina itu sangat membantu. Jadi buat teman-teman, buat sahabat Izi yang ingin turut beserta membantu saudara di Palestina dan ingin mendukung gerakan-gerakan kebaikannya Izi, silahkan teman-teman bisa klik di link yang sudah panitia kirimkan di chat, atau teman-teman juga bisa kontak admin rekeningnya di mana, atau teman-teman juga bisa langsung diklik di Zakatpedia. Berapapun rezeki yang kita keluarkan, insya Allah itu akan menjadikan pahala untuk di yaumul akhir. Dan insya Allah kalau harta kita dibawa sampai mati dengan lewat sedekah, itu tidak akan habis dan itu menjadikan pahala untuk nanti kita di yaumul akhir. Oke, baik. Sekarang saya ingin mengajak yang tadi sudah raise hand. Mana? Raise hand-nya sepertinya sudah diturunkan. Ada yang ingin bertanya langsung, boleh silakan raise hand. Oke, kita ke yang raise hand dulu. Di sini ada Bunda Icu Marwati. Silakan kepada Bunda Icu yang ingin bertanya langsung, boleh audio atau videonya juga dinyala. Oke, saya coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak, Mbak dan Ibu sekalian. Hai Mbak Halimah, saya followersnya Mbak. Thank you banget udah selalu bikin konten yang keren. Oke, buat pertanyaan saya, sebenarnya saya udah taruh di chat box. Sebenarnya pengen minta saran sih, Mbak, gimana ya caranya bisa balance gitu. Satu sisi kita pengen kasih yang terbaik buat anak, ngasih apa yang dulu kita nggak dapetin. Tapi satu sisi pengen mereka juga bisa menghargai dan punya daya juang gitu, tetap bisa resilient. Gitu sih Kak. Thank you pertanyaannya. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Icu. Nah, ini yang penting. Banyak dari kita yang mengasosiasikan bahwa anakku tuh nggak boleh. Itu yang sering yang kita ini ya. Misalnya waktu kecil kita itu nggak, misalnya pergi ke mall itu cuman setahun sekali pas abis lebaran doang, pas ada uang THR gitu ya. Pokoknya anakku nggak boleh ngerasain kayak gitu. Anakku pokoknya mau beli apapun harus ada. Nah, itu harus kita cek lagi tuh. Apakah kita memenuhi keinginan anak kita? Apakah kita benar-benar memenuhi kebutuhan anak kita? Atau kita sedang memuaskan ego kita sendiri? Gitu ya. Aku dulu tuh kalau mau beli mainan harus nunggu-nunggu uang THR waktu lebaran. Pokoknya kalau anakku mau mainan apa aja tuh harus bisa dia beli. Nggak boleh ketinggalan. Aku tuh waktu kecil selalu ketinggalan, temen tuh punya tas ini, temen punya mainan A, punya buku A, sementara aku nggak punya. Pokoknya anakku nanti harus bisa membeli apapun yang dia inginkan. Apapun tren yang ada, anakku harus bisa ngikutin. Kayak gitu tuh bukan paradigma yang tepat juga. Jadi apa yang mau kita kasihkan ke anak, itu sebenarnya harus disesuaikan sama kebutuhan dia. Kalau itu termasuk kebutuhan, penuhi secara yang terbaik. Misalnya kebutuhan soal pendidikan, kasih yang terbaik. Soal makanan, kasih yang terbaik, bukan yang termahal ya, bukan yang terenak ya, tapi terbaik, gitu ya, terbaik diterima sama anaknya, terbaik untuk nutrisi tubuhnya, gitu. Kalau misalnya sesuatu itu, fasilitas itu sebenarnya bukan kebutuhan, tapi berupa keinginan, saya sih selalu menerapkan anak saya beli sendiri. Misalnya ya, dia dapat sekian gitu ya, misalnya dapat, anak saya kebetulan nggak punya uang jajan lagi ya, dia tuh dapat uang tuh kebetulan kalau misalnya dia melakukan hal apa gitu ya, yang ekstra, yang di luar kewajiban dia sehari-hari. Misalnya kalau dia beresin tempat tidur, ya nggak dapat duit lah, itu kan kewajiban dia. Tapi misalnya saya lagi kerepotan nih, lagi bikin konten terus kerepotan, terus saya minta dia bantu untuk mindahin barang atau angkatin barang endorsean atau apa gitu ya. Nanti mama kasih misalnya 5.000, nah dapat 5.000 ditabung.
Atau misalnya saya suruh dia ngetik apa gitu ya, udah bisa ngetik kebetulan dia dapat uang segini. Jadi atau misalnya anaknya kebetulan punya uang jajan gitu ya, dia suruh nabung dari uang jajannya. Kalau itu bukan sesuatu yang berupa kebutuhan, tapi keinginan, bikin dia berusaha untuk mendapatkan keinginannya. Dan setiap keinginan juga, ayo kita punya daya refleksi lagi. Dan ini penting banget. Kedepannya, semakin kesini, daya anak untuk soal literasi finansial itu semakin memburuk. Terbukti dari banyaknya generasi muda yang terjebak pinjol dan judol. Wah, kalau dicek, siapa nih yang paling banyak terjebak pinjol dan judi online? Itu generasi muda semuanya. Artinya apa? Artinya nggak ada literasi tentang penggunaan uang. Jadi dari kecil harus kita ajarin. Kan kalau di zaman kita kecil dulu, orang tua kita justru bilangnya gini, anak kecil jangan bahasin uang, Pak Mali ya. Kayaknya anak kecil tuh nggak boleh ngomongin uang. Justru dari kecil, anak kita tuh harus diajarin obrolin uang. Kayak contohnya kemarin anak saya dapat duit, dia dapat duitnya cuma setahun sekali ya, pas lagi lebaran doang. Dapat THR gitu dari saudara-saudara. Anak saya itu udah saya suruh bikin planning. Berapa yang kamu belikan untuk sesuatu yang kebutuhan. Kebutuhan itu artinya kebutuhan sekolah, kebutuhan belajar. Berapa yang untuk keinginan. Keinginan itu ya udah buat jajan, beli komik, segala macam. Dan berapa untuk bersedekah. Gitu ya. Kalau zakat mungkin masih tanggungan kita ya, para orang tua. Tapi kalau bersedekah, anak saya dari sekian persen uang yang dia punya, uang yang buat sedekah itu yang mana? Berapa persen? Berapa? Dari keseluruhan itu dari kecil harus kita ajarin. Jadi setiap kali kita mau membeli sesuatu ke anak, sebenarnya kita harus diskusi dulu. Ini tuh masuknya kemana ya, Dek? Apakah kita pengen? Kita butuh? Yang mana nih? Gitu ya. Dan rajin-rajin juga ajarkan anak kita. Kalau kita berlebih, ajarkan anak kita untuk lihat sekitar. Apakah ada sekitar kita yang sebenarnya lebih membutuhkan daripada kita? Karena kalau kita terus-terusan mengikuti nih apa yang menjadi keinginan kita, nggak akan ada habisnya dan akhirnya nanti terjebak pada pola pola finansial yang nggak baik, terjebak judol, pinjol dan segala macam. Pay later itu kan pinjol jatuhnya ya. Dan kita sebagai umat Islam sebenarnya berzakat, bersedekah, infak sedekah itu tuh caranya Rasulullah untuk mengingatkan kepada kita untuk mindful dalam ngeluarin duit. Gitu ya. Jadi kalau merujuk tadi pertanyaannya Mbak Icu ya, jangan sampai sebenarnya kita juga nggak tahu nih yang terbaik yang lagi kita berikan tuh sebenarnya keinginan, kebutuhan atau apa gitu ya. Jadi banyak-banyak refleksi, banyak-banyak diskusi karena anak itu pinter loh. Diskusiin sama dia sebenarnya kita perlu nggak sih? Jangan-jangan di rumah kita masih ada sebenarnya. Misalnya anak kita tiba-tiba minta ini kotak pensil apa namanya yang lagi happening itu? Aduh saya lupa apa sih namanya. Ada satu kotak pensil yang lumayan mahal yang banyak dipakai anak-anak zaman sekarang tuh ya. Atau sebenarnya kotak pensil kamu tuh masih bisa dipakai gitu ya. Jadi ajarkan anak kita lebih mindful dalam penggunaan uang. Seperti itu kira-kira, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Bunda. Sebelum kita kembali ke yang raise hand, saya izin dulu bacakan yang ditulis di kolom chat. Jadi biar selingan. Oke, ini ada dari Bunda Namira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Halimah, Masya Allah, jazakillah khairan. Terima kasih atas ilmu yang bermanfaat yang sudah disampaikan. Masya Allah tuh, saking itunya Bunda, saking bagusnya materinya, sampai semuanya disampaikan. Katanya izin bertanya Bunda, apakah anak usia 2 tahun yang fatherless atau orang tuanya sudah cerai hidup, itu memerlukan sosok ayah dalam membentuk karakter anak yang tangguh dan mandiri? Karena banyak teman saya yang malah menasehati untuk tidak usah terburu-buru menikah. Perbaiki diri dulu saja sebagai ibu.
seberapa besar dampak fatherless bagi anak kita, Bunda? Boleh Bunda langsung dijawab. Baik, Mbak Namira. Jadi gini, kehadiran ayah itu penting, tapi yang lebih penting adalah kehadiran ayah yang berkualitas. Kalau misalnya dalam keadaan saat ini Mbak Namira sudah bercerai dan sedang berproses ingin menikah lagi misalnya ya, pastikan bahwa calonnya ini adalah ayah yang berkualitas. Dan pastikan sudah belajar dari kesalahan sebelumnya gitu. Karena kalaupun nanti dia ternyata anak ini punya ayah, tapi ternyata dia tidak hadir secara fisik, secara mental untuk anaknya, ya sama aja, tetap aja itu jadinya fatherless. Karena kondisi fatherless itu bukan ketika seorang anak ayahnya tidak ada karena bercerai atau meninggal. Fatherless adalah sebuah kondisi ketika ayahnya tetap ada, tapi peranannya nggak ada gitu ya. Jadi kalau misalnya saat ini Mbak Namira ngerasa bahwa belum ada orang yang benar-benar tepat untuk hadir secara fisik dan mental bagi anak, ya nggak perlu buru-buru juga gitu ya. Saya percaya peranan ayah dan ibu itu penting, tapi saya percaya juga bahwa kasih sayang seorang ibu itu bisa kok memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak gitu ya. Jadi yang harus kita persiapkan justru bukan soal ini anak fatherless atau enggak. Yang perlu diselesaikan permasalahannya sekarang adalah seberapa perceraian itu mempengaruhi kehidupan dan pola pikirnya Mbak Namira. Karena perceraian tuh berat banget loh. Nggak semua orang setelah perceraian itu pola pikirnya masih baik-baik aja. Karena pasti ada rasa tidak pantas di sana, ada ngerasa aku tuh kurangnya apa, ada rasa insecure di sana gitu ya. Jadi sebelum kita memikirkan gimana ya caranya mendapatkan calon suami, calon ayah bagi anak saya, fokus kepada penyembuhan diri dulu, fokus kepada refleksi dari pernikahan sebelumnya, kira-kira apa kekurangannya dan kelebihannya. Saya sih setuju sama teman-temannya Mbak Namira bahwa nggak perlu terburu-buru. Dan percayalah selama ibunya present, selama ibunya benar-benar hadir mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, anak cenderung akan baik-baik saja. Masalahnya nanti kita tinggal mengkomunikasikan dengan baik kepada anak bahwa kondisinya memang kayak gini ya nak, kurang ideal, kamu nggak kayak teman-teman kamu yang ada ayah dan mamanya, kamu cuma punya mama, tapi mama tuh sayang banget sama kamu gitu ya. Nah, sekarang ibunya punya kapasitas nggak untuk meyakinkan bahwa dia itu kasih sayangnya cukup loh buat kamu gitu ya. Meyakinkan itu yang memang berat dan harus dimulai dari ibunya pulih dulu dari luka-luka batin pasca perceraian. Kira-kira seperti itu Mbak Namira. Masya Allah, siap Bunda. Terima kasih Bunda atas jawabannya. Baik, saya izin ke yang raise hand dulu. Ini antara Bunda Feby dan Bunda Risna. Saya ke Bunda Feby dulu. Silakan Bunda Feby, boleh dibuka video dan audio. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum Bunda Fatimah. Terima kasih pemaparan materinya. Pertanyaan saya yang pertama, apakah delay gratification tadi harus apa ya, maksudnya kontekstual. Maksud saya gini, ketika zaman dulu memang kalau kondisi sebelum pergi ke sekolah ya artinya anak-anak itu harus beberes rumah dulu. Nah, kalau sekarang apakah harus seperti itu juga diberlakukan? Artinya mereka tidak cukup hanya mengatasi kebutuhan mereka sendiri. Terus yang kedua, untuk ketika tadi dibilang bahwa di debat itu nggak ada masalah ya, kita justru perlu melihat bahwa mereka jalan nalar dan logikanya. Tetapi ketika misalnya kita tuh akhirnya kalah debat gitu Bun, artinya kita udah nggak sanggup ngeladenin lagi dan yaudah terserah deh ya, maksudnya kalau udah sampai kayak gitu tuh sebenarnya itu
udah tepat atau kitanya tuh sebenarnya masih harus evaluasi lagi gitu, atau ada yang belum tepat dalam hal tersebut. Gitu Bunda, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Bunda Feby. Bener ya. Saya jawab yang terakhir dulu karena seru banget. Ketika kita debat sama anak, kitanya yang kalah. Tadi juga Mbak Ai curhat tuh ketika sama adik ya, justru kitanya yang kalah. Nah, sebenarnya yang jadi permasalahan adalah cara kita berdebat. Anak tuh nggak apa-apa banget diajak berdebat, tapi satu, ground rules. Bahwa apa yang kita perintahkan itu adalah sebuah keharusan. Kamu boleh argumen balik, tapi tetap jalan ya peraturannya gitu. Yang jadi permasalahan adalah ketika orang tua berdebat sama anak, peraturannya ternyata bergeser. Ini yang membuat anak mikir bahwa ternyata semakin saya banyak ngomong, semakin saya banyak berdebat, ternyata peraturannya ikut bergeser loh. Gitu. Berarti ini adalah sesuatu yang negotiable, dapat dinegosiasikan gitu. Misalnya gini, saya bilang sama anak saya, "Nak, udah waktunya kamu beresin kamar." gitu ya. Terus anak saya bilang, "Oh, kan aku lagi baca." gitu ya. Iya, tahu lagi baca, beresin kamar, habis itu boleh baca lagi. Gitu. Oh, orang ngomel-ngomel gitu ya. Dia ngomel-ngomel. Selama dia ngomel-ngomel tapi tangannya sambil beresin, saya biarin. Tapi kalau dia ngomel-ngomel aja, tangannya nggak gerak, kakinya nggak gerak ke kamar, saya bilang, gini, ada dua pilihan. Kamu simpen bukunya sendiri dan beresin kamar sekarang, atau mama yang ambil, mama bantu simpenin bukunya. Kita boleh punya ketegasan loh. Dan kita harus meyakinkan kepada anak bahwa saya nggak main-main nih sama peraturan yang saya ucapkan. Yang jadi permasalahan kadang-kadang kita bisa ditawar sama anak ternyata. Gitu. Ayo beresin kamarnya. Ah enggak, Ma, kan aku lagi baca. Ya udah deh, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kamu baca buku, beresin kamar ya. Ya, gitu ya. Habis 5 menit, ternyata anaknya bilang 10 menit lagi deh, nanti deh abis makan deh sekalian aku beresinnya gitu. Kayak kemarin di komen di Instagram saya tuh ada yang komen gitu. Anak saya kalau disuruh beresin buku malam, dia bilang besok pagi aja sekalian berangkat sekolah. Mamanya iya lagi, ya jangan iya, geraknya sekarang gitu. Kita tuh boleh yang boleh didebat itu adalah the idea bahwa aku tuh marah loh. Aku tuh sebel loh disuruh sesuatu ketika aku sedang membaca atau aku sedang main. Nah, itu yang kita komunikasikan. Gimana soal perasaan kamu, gimana alasan kamu kenapa kamu males, tapi peraturannya itu tetap jalan. Jadi jangan digeser-geser gitu ya. Jadi berdebat sama anak boleh, tapi ground rules-nya tetap jalan gitu ya, Mbak Feby ya. Nah, selanjutnya soal delayed gratification. Kita harus memandang ini bukan sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip menyiksa anak, bukan menyiksa ya. Maksudnya gini, jangan melakukan jangan menganggap pekerjaan rumah itu sebagai sesuatu yang membebani anak. Kita kan mikirnya kan biar dia ngerasain susahnya beres-beres rumah, biar dia ngerasain gimana susahnya nyuci piring. Nggak kayak gitu mindsetnya. Mindset kita adalah bagaimana supaya anak saya terbiasa beres-beres rumah. Bagaimana supaya anak saya terbiasa cuci piring. Karena beres-beres rumah, cuci piring adalah skill yang dia butuhkan. Anak kita suatu saat akan berterima kasih banget sama kita ketika dia jadi orang dewasa yang mampu untuk beres-beres rumah tanpa merasa terbeban. Karena jujur deh, ini banyak ibu-ibu ya udah punya anak 1, anak 2 gitu ya. Ada satu pekerjaan rumah yang sampai saat ini ibu-ibu paling sebelin. Misalnya saya paling sebel sama nyetrika. Sebel banget saya. Wah, pokoknya saya disuruh nyuci piring 1 gerobak, 2 gerobak saya jalanin, tapi jangan suruh saya nyetrika. Sebel banget saya sama nyetrika, gitu ya. Karena apa? Saya nggak dilatih untuk nyetrika. Waktu saya kecil, yang pegang setrikaan itu selalu ibu sama kakak saya. Saya nggak pernah nyentuh. Sampai saya SMA saya nggak pernah nyentuh yang namanya setrikaan. Ya sampailah sampai gede ini saya sebel banget sama setrikaan gitu ya. Jadi delayed gratification bukan untuk nambahin beban anak. Delayed gratification justru adalah membantu anak untuk
menambah soft skill yang sangat dia butuhkan kelak, dan soft skill ini nanti juga mempengaruhi beberapa hard skill-nya dia dan juga soft skill dia dalam bidang akademik. Seperti itu kira-kira Mbak Feby, semoga bisa menjawab. Insya Allah, terima kasih Bunda. Saya izin membacakan dulu nih yang chat, ada satu lagi. Ada dari Bunda Ail. Assalamualaikum Kak, panggilannya Kak nih Bunda. Saya Asmalah. Oh, dari Kak Asmalah. Izin bertanya, kapan ya alangkah baiknya kita mengenalkan atau mengedukasi anak tentang fitrahnya tentang sex education yang masih tabu, dan cara mengajarkannya pada mereka menjaga diri sendiri dari hal pelecehan? Terima kasih Kak. Boleh Bunda langsung dijawab. Baik, terima kasih banyak Mbak Asmalah. Penting banget ini pertanyaannya ya, soal sex education. Dan ini juga tergantung soal terkait soal kemandirian. Anak harus diajak untuk ngobrol soal sex education begitu dia mampu berkomunikasi dua arah. Jadi kira-kira anak berusia 2 tahun udah bisa tanya jawab, ditanya mau makan apa, mau pergi kemana, itu anak udah bisa jawab. Saat itu juga langsung kenalkan anak sama pendidikan seksual. Kenapa harus sedini mungkin? Ya karena kita harus mempelajari tentang keselamatan tubuh. Ada lagunya ya, sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh ya. Sentuhan boleh. Jadi kalau yang boleh disentuh itu tangan, kepala. Tapi kalau area dada, area pinggang, area bokong, nggak boleh disentuh. Ajarkan anak untuk boleh bilang tidak. Jadi begitu anak umur 2 tahun, anak itu boleh loh bilang tidak. Atau bahkan di bawah umur 2 tahun ya, ketika anak baru umur 1 tahun biasanya udah bisa bilang no, gitu ya. Anak udah boleh loh diajarkan soal konsen ataupun otoritas tubuhnya. Yang terjadi, yang sedih banget ya, yang terjadi di masyarakat kita, anak-anak kita itu dipaksa untuk memperbolehkan dia dilecehkan loh. Misalnya, ketika kumpul keluarga, sini cium dong. Boleh nggak tante cium? Boleh ya, nanti dikasih permen. Nanti kan tante kasih uang. Ih, jangan pelit, jangan sombong. Kalau nggak mau cium, sombong nih, gitu ya. Anak-anak itu dipaksa untuk melakukan keintiman fisik kepada orang lain, dan ada ancaman, juga ada imbalan di sana. Itu perilaku pelecehan loh. Coba kalau kita perhatikan kasus-kasus pelecehan yang terjadi pada anak-anak. Rata-rata, beberapa bulan yang lalu terjadi di Depok. Yang pelaku pelecehannya adalah tukang bakso yang mangkal di depan sekolah anak. Apa yang dilakukan oleh tukang bakso itu? Sini, cium saya, dan saya pegang dada kamu, nanti saya kasih bakso gratis. Itu tuh adalah sesuatu yang sering banget terjadi di rumah kita loh. Sini cium dulu, nih nanti dapat permen. Jadi, keintiman fisik, peluk, cium adalah sesuatu yang sifatnya transaksional dan boleh diganti dengan permen, uang, pujian. Nggak boleh. Jadi ketika anak saya ngumpul sama keluarga-keluarga, dan ketika ada keluarga yang bilang, ayo dong cium gitu, dan anak saya bilang enggak mau, saya yang maju ya, dan bilang maaf ya, anaknya enggak mau. Karena saya sudah mengajari otoritas tubuh, bahkan sama ayahnya sendiri. Ketika suami saya mencium anak saya, dan anak saya bilang ya enggak mau gitu ya, ya suami saya harus berhenti. Saya sendiri kalau mau cium anak saya itu saya izin dulu, boleh cium enggak? Kalau anak saya bilang enggak, saya mundur. Karena tidak menutup kemungkinan pelecehan seksual itu terjadi dari kalangan saudara sendiri atau bahkan keluarga sendiri. Statistiknya 60% pelaku pelecehan adalah orang terdekat korban. Jadi dari anak kita kecil baru bisa bilang satu patah kata, udah boleh kita ajarin soal menolak, mengajarin kenyamanan tubuhnya. Kalau dia ngerasa nggak nyaman, anak boleh menolak. Kemudian, kalau kita belajar dari teorinya Sigmund Freud, ketika anak berusia sekitar 2-4 tahun, anak itu mulai masuk dalam sebuah fase namanya fase falik.
Fase falik itu adalah fase di mana anak mulai merasa ada sensasi yang berbeda pada kelaminnya. Dan ini adalah tahap perkembangan yang normal. Kalau Bapak Ibu perhatikan anak-anak di rumah usia 2 sampai 4 tahun, kalau anak laki-laki udah mulai sering main-mainin kelaminnya. Misalnya lagi dicebok ketika habis habis buang air kecil, lagi dibersihin gitu ya, dia pegang-pegang, ih geli katanya. Atau dia suka menggesek-gesekkan kemaluannya di ujung meja, ujung tempat tidur, di bantal. Itu adalah fase seksualnya anak, sudah mulai merasa bahwa kelaminnya itu ada sensasinya loh kalau digesek atau dipegang. Dan itu bukan berarti anak kita mikirin yang jorok-jorok, yang porno-porno, enggak ya. Mereka hanya baru menyadari bahwa ada sensasi di kemaluannya. Dan sejak itulah harus kita mulai pendidikan. Dek, ini namanya adalah, jangan bilang, ini namanya titit, ini namanya burung, nggak boleh gitu ya. Ini penis. Ini adalah organ vitalnya adek. Kalau sering dipegang, dia itu gampang berdarah, gampang sakit. Jadi nggak boleh dipegang ya. Kalau adek ngerasa gatel, nanti boleh diolesin pakai krim, atau boleh kita bersihin pakai air, dibasuh. Tapi nggak boleh sering-sering dipegang gitu ya. Ajarkan anak soal kebersihan organ intim gitu. Jadi mulai dari kecil sekali. Jangan kita nanti baru mulai ngajarin anak, kapan kita mulai ngajarin anak istinja. Jangan-jangan ngajarin anak cebok ketika anaknya udah gede, jangan dari kecil gitu ya. Jadi mulai dari anak bisa komunikasi dua arah, itu sudah harus masuk pelajaran tentang pendidikan seksual. Oke, terima kasih Bunda. Oh, Masya Allah, ternyata banyak sekali ya yang yang belum diketahui terkait anak, terkait tadi lebih kepada yang sex education. Kadang-kadang kita yang tadi seperti Bunda sampaikan, kadang-kadang orang tua tuh bukan menyampaikan ini penis, tapi lebih kepada itu titiknya itu kayaknya kebanyakan sih Bunda. Baik, ini masih yang raise hand, saya ingin mempersilahkan kepada Bunda Risna. Silakan Bunda, boleh videonya juga. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin untuk tidak bisa on cap ya, karena ada beberapa kendala jaringan. Oh, boleh. Oke, terima kasih. Izin bertanya kepada Bunda Halimah. Kebetulan mungkin ini pertanyaannya lebih dari POV anak ya gitu. Kayak saya kebetulan lahir di keluarga dengan pola asuh yang cukup tidak resilient gitu menurut saya. Jadi seperti yang tadi sudah sempat dijelaskan ya, bahwasanya anak yang paling nurut itu adalah anak kesayangan gitu. Nah, itu adalah saya. Saya anak yang paling nurut dan ketika dewasa ini saya cukup menyesali hal tersebut gitu, karena dari nurut itu saya ngerasa kayak nggak bisa nyatain pendapat, terus nggak tahu tujuan hidup, nggak bisa inisiatif juga, nggak punya mental struggle setelah ada kejadian misalkan kayak kita jatuh atau dibully gitu-gitu tuh, saya nggak punya mental struggle untuk bangkit dari situ gitu. Dan kayak ada sekat gitu antara orang tua dan anak, karena tadi ya gitu, karena orang tua ini nggak bisa diajak untuk discuss dan lain sebagainya. Yang ketika orang tua ini makin kesini makin berumur dan makin butuh untuk teman ngobrol, sebenarnya mereka ini udah lebih terbuka gitu untuk reach out kita, untuk ngobrol lagi. Tapi rasa takut, rasa canggung itu tuh masih ada gitu untuk ngobrol sama mereka. Nah, pertanyaan saya adalah gimana sih Bun gitu caranya untuk menghilangkan rasa itu gitu. Karena sebenarnya Risna dewasa ini tahu kalau harus loh gitu. Harus ngobrol sama orang tua, harus memaafkan mereka dan lain sebagainya. Tapi Risna masa kecil tuh kayak masih belum terima dan masih punya rasa takut dan canggung itu gitu dari didikan mereka selama berbelas-belas tahun. Gitu. Terima kasih, Bun. Baik, terima kasih Risna untuk pertanyaannya. Nah, yang membuat ini jadi berat adalah perkataan tadi. Justru Risna, ada perkataan harus di situ. Risna tuh harus ngobrol sama orang tuanya, harus bisa memaafkan mereka, harus. Nah, keharusan ini yang akhirnya membuat prosesnya itu berat.
Karena yang namanya proses tuh nggak bisa dipaksakan. Ya, semakin ada kata harus di sini, dan semakin keras harusnya, semakin juga lambat prosesnya. Gitu ya. Misalnya kalau saya bilang, teman-teman, ayo jangan pikirin seekor gajah. Harus ya, harus kalian nggak boleh mikirin gajah. Harus jangan pikirin belalainya, harus jangan pikirin telinganya yang lebar, harus jangan pikirin kakinya yang gede, harus pikirin bagaimana, harus jangan mikirin warnanya yang abu-abu. Semakin saya bilang harus, semakin kebayang nggak itu gajah, semakin nyata ya bayangan gajahnya ya. Karena otak kita tuh nggak bisa dipaksa kayak gitu. Jadi yang pertama kali harus Risna lakukan adalah benar kayak tadi. Kalau sudah ketemu nih bahwa oh ternyata Risna kalau ada masalah hidup itu kurang bisa, nggak ada daya pantulnya gitu ya, nggak bisa struggle up lagi, nggak bisa maju lagi. Kira-kira ya nih Risna, apa yang menghalangi Risna untuk maju dan keluar dari sebuah masalah? Misalnya yang sering terjadi kepada seorang anak yang punya kondisi seperti ini ya, dia merasa tidak ada gunanya minta pertolongan orang lain karena nggak akan ada yang nolongin aku. Kalau aku minta pertolongan, antara nanti aku dikecewakan, atau orang justru memanfaatkan kelemahanku, atau nanti orang justru nganggap aku ini adalah orang yang ngerepotin, gitu ya. Jadi setiap kali kamu berusaha keluar dari sebuah masalah, kamu berpikir bahwa aku tuh sendiri di sini, nggak ada temennya, nggak ada yang bisa dimintain tolong, nggak ada yang bisa dicurhatin, nggak ada, aku tuh sendiri. Dan akhirnya berlarut-larut di permasalahan yang di situ-situ aja gitu. Misalnya ya. Jadi apapun yang Risna sadari, kekurangan-kekurangan yang ada di sini, coba pelajarin polanya Risna, karena jawabannya ada di situ. Misalnya ya, saya punya teman yang permasalahan hidupnya itu selalu tentang cowok. Hidupnya tuh kayaknya sempurna. Dia pintar, dia cantik, secara ekonomi nggak berkekurangan. Tapi kalau sama cowok, kayaknya dia dibohongin terus gitu. Ketemu sama cowok red flag mulu. Padahal ini orang cantik, pintar. Tapi kenapa ya susah banget dapet cowok yang baik gitu ya. Ternyata masalahnya adalah dia itu hopeless banget. Hopeless romantic. Jadi nggak bisa tuh bertahan jomblo bentar aja, nggak. Itu harus punya pasangan. Nggak bisa single sebentar aja, harus punya pasangan. Bagi dia, harga diri dia itu adalah, atau kesenangan hidup dia itu adalah kalau dia punya pasangan. Mau dia punya kesenangan lain juga dia nggak peduli. Kesenangan yang hakiki adalah ketika punya pasangan. Bagi dia itu kayak gitu. Jadi selama punya pasangan, mau pasangannya brengsek kayak, tukang selingkuh kayak, tukang ngilang kayak, dia nggak peduli. Tukang ghosting, dia nggak peduli. Dia hajar aja sama dia. Nah, akhirnya pelan-pelan dipelajarin polanya. Polanya ternyata adalah dia ngerasa bahwa hidupnya ini adalah untuk laki-laki. Karena dari kecil ibunya selalu memberikan indikator bahwa laki-laki itu adalah tujuan kita melakukan sesuatu. Misalnya, nyapu yang bersih supaya nanti calon suamimu sayang sama kamu. Beresin kamar supaya nanti ketika jadi istri suamimu sayang. Belajar masak biar nanti laki-laki jadi pada jatuh cinta sama kamu. Dandan yang rapi, pakai skincare biar nanti laki-laki jatuh cinta sama kamu. Pokoknya apa yang terjadi di kehidupannya ini semuanya karena laki-laki. Padahal kan bisa ya kita bilang, yuk beresin kamarnya, biar kalau kamar kamu bersih, kamu nyaman tidurnya. Belajar nyapu yang bersih ya, supaya rumah kita bersih dan kita jadi sehat. Pakai skincare ya, supaya kulit kamu sehat dan kamu jadi seneng pegang kulitmu sendiri. Gitu ya. Boleh kok kita mengerjakan segala sesuatu itu, alasannya adalah karena diri kita sendiri, atau alasannya seperti, atau alasannya misalnya
ya udah untuk ibadah ke Allah, tampil cantik dalam rangka mensyukuri nikmatnya Allah. Dikasih wajah cantik ya dirawat lah, gitu ya. Membersihkan rumah dalam rangka bersyukur sama Allah udah dikasih rumah. Jadi apa-apa tuh dibawanya motivasinya ke Allah gitu ya. Nah, coba Risna cek-cek apa yang kira-kira bisa jadi pola seperti ini gitu. Apa pola yang keliru? Apakah Risna setiap kali berpendapat selalu dikasih bantahan sama orang tua, jadinya malu untuk berpendapat. Sekarang kalau udah ketemu polanya seperti itu, bilang sama Risna kecil di dalam sini, Risna, sekarang sudah aman kok. Kamu boleh berpendapat. Dan ketika ada orang yang nggak setuju sama pendapat kamu, nggak apa-apa. Bukan artinya kamu adalah orang yang jahat, orang yang gagal, orang yang memalukan. Berbeda pendapat itu wajar kok. Kita mulai dari hal kecil ya. Misalnya, ketika kamu pakai kerudung warna biru, terus kata temen kamu, ih, lo aneh banget sih pakai warna cerah kayak gitu. Nggak apa-apa, aku suka. Merasa nyaman aja sama perbedaan pendapat. Terus misalnya kayak temen kita bilang, ih tumben-tumbenan kerajinan banget lo ke perpustakaan gitu. Ya nggak apa-apa, emang lagi rajin. Coba mulai dari hal-hal yang kecil seperti itu. Nyaman untuk berbeda orang lain. Karena anak yang nurut biasanya dia untuk berbeda pendapat. Bagi dia, kalau aku beda, aku nggak boleh kok kamu tuh berbeda pendapat, tapi juga masih diterima sama pergaulan. Dari yang kecil-kecil untuk berbeda pendapat gitu ya, termasuk berbeda pendapat sama orang tua. Boleh loh berbeda pendapat sama orang tua, tapi disampaikan dengan baik. Mumpung tadi ya orang tuanya udah mulai sedikit terbuka ya Risna ya, jadi mungkin bisa disampaikan. Misalnya gini ya, Mama, Risna mau cerita deh sama Mama, tapi boleh nggak Mama jangan nasehatin apa-apa dulu. Risna cuma pengen didengar aja sama Mama. Boleh nggak, Ma? Kalau Mama udah siap, Risna cerita sekarang. Tapi kalau Mama belum siap untuk dengerin doang, mungkin Risna ceritanya besok. Mungkin boleh dicoba dari kalimat seperti itu. Sampaikan dulu kebutuhan kita kepada orang tua. Kebutuhan saya cuma didengar, kebutuhan saya tuh cuma untuk dipuk-puk doang, dipeluk doang, kebutuhan saya itu cuma segitu, atau kebutuhan saya itu adalah nasihat, tapi nasihatnya nanti ya Mas setelah aku selesai ngobrol gitu. Jadi sampaikan dulu kepada orang tua apa kebutuhan kita dan apa yang kita harapkan dari orang tua kita. Dan kalau misalnya ketika pertama kali kita coba metode ini orang tua kita nggak langsung merespon dengan baik, nggak apa-apa, dicoba lain kali. Karena yang namanya gaya komunikasi itu nggak bisa berubah dalam 1-2 kali percobaan ya, butuh berkali-kali. Kira-kira seperti itu Risna, semoga bisa menjawab. Sangat menjawab Bunda, terima kasih. Masya Allah. Bunda, ini di chat masih ada yang bertanya, saya izin menyampaikan, boleh Bunda? Silakan. Ini ada pertanyaan dari Bunda dari Kak Nadir, maaf. Assalamualaikum Bunda Halimah. Saya ngefans banget sama Bunda katanya. Terima kasih atas ilmunya, Masya Allah. Jadi gini Bunda, saya belum berkeluarga, tapi saya sangat relate sebagai anak dengan penjelasan tentang anak-anak yang menjadi tidak mandiri karena dari kecil sudah sangat diarahkan oleh orang tua. Sehingga akhirnya saya lumayan sulit untuk mengambil keputusan. Takut salah. Saya berusaha ikut webinar-webinar seperti ini dengan harapan saya bisa tahu apa yang salah dari saya yang dulu di masa kecil. Pertanyaannya, apakah dengan saya menyadari kesalahan-kesalahan orang tua saya dulu dan berusaha belajar seperti sekarang, sudah cukup untuk saya tidak mewariskan didikan orang tua saya yang dulu? Seperti itu Bunda katanya. Meskipun kata beliau juga saya berusaha menganggap kesalahan-kesalahan orang tua itu karena kurangnya pengetahuan, bukan karena tidak sayang kepada kita. Syukran Bunda Halimah. Mangga Bunda boleh langsung bicara. Baik, Nadil, terima kasih ya pertanyaannya. Kalau yang ditanya itu apakah dengan usaha saya belajar parenting, belajar tentang kesehatan mental,
apakah itu cukup untuk membuat anak saya nanti masa depannya lebih baik, atau apakah itu cukup untuk membuat membuat mental anak saya aman gitu kira-kira ya. Jawabannya adalah tidak. Bahkan saya seorang ibu yang lumayan banyak belajar tentang parenting gitu ya, saya nggak bisa menjamin loh anak saya itu mentalnya aman-aman aja. Saya nggak bisa jamin gitu. Dan saya menjamin justru bahwa saya ini punya kekurangan. Saya menjamin justru ada kebiasaan buruk saya yang mempengaruhi anak saya. Itu pasti. Nggak mungkin di dunia ini yang namanya orang tua sempurna, itu nggak ada gitu. Yang bisa kita lakukan cuma satu, menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Dan itu sudah terjadi ya Nadil ya. Dengan kita mencoba belajar kayak gini sebenarnya sakit nggak sih? Kita ingat dari hal-hal yang menyedihkan di masa kecil kita dulu. Sakit kan? Tapi kita lakukan untuk memperbaiki diri gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah sudah memperbaiki diri, sudah ya. Gitu ya. Tapi sejauh apa perbaikan dirinya gitu ya. Kalau ditanya apakah ini cukup untuk membuat anak saya tidak tersakiti, nggak cukup. Pada kenyataannya anak kita pasti kok tersakitin. Pasti ada satu titik di mana anak kita ngerasa, aduh kenapa sih dulu mamaku kayak gini, pasti ada titik itu gitu ya. Jadi jangan berpikir parenting itu adalah alat yang bisa kita gunakan untuk menjadi orang tua yang sempurna. Nggak ada. Nggak bisa. Parenting ini hanyalah alat untuk menjadi versi yang terbaik yang kita bisa, mampunya kita sebisa mana. Dan lucunya lagi, sebenarnya ketika kamu sudah menikah dan beneran punya anak, akan ada satu level trauma yang muncul lagi ke permukaan, yang kita nggak tahu, aduh ternyata ada luka ini ya yang saya simpen ya di diri saya. Itu muncul ketika kita punya anak gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang adalah menambah frekuensi kesadaran kita bahwa oh kalau saya lagi marah, saya polanya seperti ini. Ketika saya lagi misalnya tertekan banyak masalah, pola saya seperti ini. Pola itu yang harus nanti kamu catat gitu ya. Kamu catat, kamu pelajari baik-baik, dan ini dibicarakan kepada calon pasangan. Jadi kalau di sini ada yang mau nikah ya, mumpung banyak yang single-single, saya perhatiin di sini, kalau mau menikah, coba tanyakan ini sama pasangan. Ada 2 pertanyaan. Tapi pertanyaan ini kamu jawab dulu di diri sendiri. Habis itu minta calon pasangan kamu untuk menjawabnya, lalu kalian saling diskusi. Yang pertama, bagaimana pola orang tua saya merespon ketika saya berbuat kesalahan? Gimana? Orang tua kita, waktu kita bikin kesalahan, waktu kita kecil dulu, pola orang tua kita tuh kayak gimana? Apakah mempermalukan? Kamu sih, emang dasar budak ya, udah 1000 kali dibilangin nggak denger juga. Kamu teledor emang orangnya, apa aja yang kamu pegang tuh pecah, apa aja yang kamu pegang rusak. Itu kan namanya shaming ya, mempermalukan. Bukannya diajarin apa yang benar, tapi dipermalukan aja. Gitu. Nah, ketika kita punya pola selalu dipermalukan saat berbuat kesalahan waktu kecil, ya kita akan tumbuh besar menjadi orang yang apa-apa nyalahin diri sendiri. Gitu. Pokoknya kalau misalnya gagal masuk ke sebuah universitas, itu aku bodoh. Padahal memang kurang laki aja. Gitu ya. Jadi ketika kita udah kenal polanya ini, yang berikutnya harus kita lakukan adalah mengkomunikasikan pola ini kepada pasangan. Kalau calon pasangan kita ternyata ngangong-ngangong, diajak ngobrol soal pola seperti ini, stop. Berarti dia belum cukup dewasa untuk sebuah pernikahan. Yang jadi permasalahan dan yang akhirnya menambah luka batin anak di masa depan adalah ketika ibunya sadar dia punya luka batin, tapi nggak mempelajari polanya, kemudian dia menikah sama orang yang nggak mau mempelajari polanya dia. Dan sayangnya banyak laki-laki yang nggak mau mempelajari pola masa kecil mereka. Udahlah, ngapain dibahas gitu ya. Nah kalau laki-laki udah mulai ngapain dibahas, udah hentiin. Dia nggak siap soalnya untuk jadi seorang bapak.
salah satu modal terpenting seorang bapak adalah dia sadar bagaimana dia diperlakukan ketika kecil dulu. Kalau dia nggak mau ngebahasin masa kecilnya, bagaimana dia didisiplinkan waktu dulu, bagaimana tanggapan orang tuanya terhadap kesalahan dia, apa persepsi dia tentang ibu dan ayahnya. Kalau dia nggak siap ngobrolin itu, berarti dia nggak siap jadi ayah. Gitu ya. Jadi yang perlu dilakukan justru adalah mengenali pola ini benar dengan banyak-banyak belajar, kemudian mungkin journaling ya, menuliskan pola-pola yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mendiskusikan ini sama calon pasangan kita. Seperti itu. Oke, terima kasih Bunda. Sebenarnya saya izin menyampaikan satu pertanyaan lagi. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir dari Bunda Maimas. Assalamualaikum Bunda Halimah, seneng banget sama konten-kontennya di Instagram, berilmu banget katanya. Makasih ya Bunda, izin bertanya, gimana caranya buat ilangin rasa takut atau malu di anak usia 3 tahun setiap kali bertemu dengan orang baru? Seperti misalnya, ada temenku ke rumah, nanti anakku takut buat keluar kamar sampai temenku itu keluar. Terus lagi, kalau misalnya lagi screen time, di film itu yang ditonton ada adegan marah, pasti dia langsung menghindar dari depan TV. Mohon petunjuknya Bunda, sudah dicoba beberapa cara, tapi nggak berhasil-berhasil Bunda. Boleh langsung dijawab Bunda. Baik, terima kasih Bunda Maimas. Ini persis banget sama anak saya ya. Anak saya itu kebetulan kalau misalnya ketemu sama orang asing yang wajahnya dia tidak terlalu familiar, dia kemudian menarik diri, terus juga kalau misalnya nonton tontonan atau film yang ada adegan sedihnya, dia langsung diganti sama dia, nggak mau yang sedih-sedih gitu ya. Nggak apa-apa, itu ada memang tipenya anak gitu. Dan usia 3 tahun, apalagi usianya 3 tahun ya, usia 3 tahun itu sebenarnya usia di mana anak membangun kelekatan dengan orang tua. Dan dia memang belum bisa membangun kelekatan dengan orang selain orang tuanya. Dan apa-apa, tentu kita pengen ya, kita ngelihat anak tetangga gampang deket sama siapa aja, gampang nyapa siapa aja gitu ya. Kita pengen anak kita kayak gitu. Tapi kan tidak semua anak memiliki karakter seperti itu dan itu nggak apa-apa gitu ya. Selama misalnya dia milestones yang lainnya baik, misalnya jumlah kata yang dia ucapkan itu baik, ketika usia 3 tahun harusnya dia sudah bisa bertanya dan menjawab 2 arah. Kalau itu sudah baik, saya rasa nggak perlu khawatir. Yang perlu kita lakukan adalah exposure secara bertahap. Misalnya kalau misalnya ada saudara atau teman datang ke rumah dan anak kita malu, jangan justru bikin dia jadi malu dengan cara, ayo dong, sapa tantenya, jangan malu-malu gitu. Ih, kamu mah itu, ih kamu orangnya sombong. Semakin kita kasih pressure kepada anak untuk dia apa ya menjadi ramah, semakin anak mempelajari bahwa menjadi ramah itu ternyata menyeramkan ya, capek ya gitu ya, banyak tuntutan ya. Nah, semakin dia cemas terhadap situasi sosial. Jadi yang perlu dilakukan adalah sebenarnya memaparkan interaksi sosial ini dalam skala yang kecil dulu. Kalau anaknya nggak nyaman interaksi sama orang lain yang orang dewasa gitu ya, mungkin bisa dicari yang anak-anak kecil dulu. Gimana dia interaksinya sama anak-anak? Kalau interaksinya sama anak kecil, sesama anak kecil oke, berarti oke, nggak apa-apa, nggak harus kita paksakan dengan interaksi dengan orang dewasa gitu. Dan bertahap. Red flag-nya baru ketika anak 4 tahun. 4 tahun kalau dia masih penolakannya keras sekali terhadap orang-orang asing, nah baru kita bawa ke dokter tumbuh kembang. Tapi kalau di bawah itu, saya rasa masih dalam pelajaran, dalam proses belajar, dan nggak apa-apa banget anak masih malu-malu terhadap orang asing. Tetap kita kenal ini ya, tetap kita paparkan. Jangan juga sampai, oh karena dia pemalu, karena dia nggak suka sama orang asing gitu ya, jadinya kita kekepin aja di rumah, nggak kita ajak kemana-mana. Jangan juga ya, tetap kita paparkan terhadap orang baru, pengalaman baru, tapi jangan dipaksakan, seperti itu. Masya Allah, baik. Terima kasih Bunda Halimah atas paparannya.
atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawabnya juga. Masya Allah, ya Bunda, tidak terasa dari setengah 8 sekarang sudah hampir setengah 10 udah malam. Ini di waktu Indonesia Barat. Nah, kalau di Indonesia Timur, wah udah jam berapa ini? Baik, terima kasih Bunda. Semoga materi yang sudah disampaikan Bunda itu bisa bermanfaat untuk para peserta webinar pada malam hari ini. Juga menjadikan Bunda senantiasa diberikan kelancaran atas semua kegiatannya, atas semua kalau tidak salah Bunda sekarang lagi kuliah lagi ya, Masya Allah Bunda. Benar. Masya Allah, siap. Semoga ini menjadikan inspirasi buat kita para perempuan. Ternyata sekolah lagi atau kuliah lagi atau belajar lagi itu bukan hanya bukan kita sebagai perempuan, perempuan ngapain sih sekolah lagi, ujung-ujungnya tiga kasur apa ya. Ya, intinya biasanya selalu menyepelekan, padahal wanita itu adalah madrasah utama buat anak-anaknya. Jadi semoga kita bisa mengikuti nih jejak-jejak Bunda Halimah yang tidak terbatas, selalu semangat untuk terus belajar. Baik, terima kasih Bunda atas waktunya. Izin saya meminta nasihat dari Bunda nih, nasihat terakhir untuk kita para peserta webinar pada malam hari ini. Boleh Bunda? Baik, untuk sahabat Izi, terima kasih banyak untuk kesempatannya pada malam hari ini. Mengajarkan ketangguhan dan kemandirian kepada anak itu manfaatnya bukan cuma buat anak itu sendiri, tapi ketika anak menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri, akan lebih mudah bagi dia untuk menolong sesamanya kelak, gitu ya. Kalau kita pikir bahwa zaman sekarang gitu ya, kenapa ya kayaknya kondisi itu banyak orang yang makin mementingkan diri sendiri, banyak orang yang mementingkan kepentingannya sendiri dan nggak peduli sama kepentingan orang lain. Sebenarnya orang yang nggak peduli sama kepentingan orang lain itu adalah orang yang dalam dirinya dia nggak tangguh, dia insecure. Kalau mau pinter dia pinter sendiri, kalau kaya dia pengen kaya sendiri, nggak mau berbagi sama sesamanya. Sebenarnya dalam dirinya itu nggak tangguh, dia itu insecure. Jadi mari kita belajar menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang secure, selalu siap untuk berbagi, selalu siap menjadi orang yang tidak menjadi pribadi yang mandiri, sehingga nanti kita akan dicontoh oleh anak-anak kita menjadi contoh nyata bagaimana sosok yang tangguh dan mandiri tersebut. Baik, terima kasih Bunda atas nasihatnya. Semoga saya tidak henti-hentinya nih ingin mendoakan Bunda, semoga Bunda senantiasa selalu diberikan kesehatan, keluarganya juga diberikan kesehatan, diberikan selalu kelancaran dalam semua aktivitasnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta webinar pada malam hari ini yang sudah senantiasa menyisihkan waktunya dari setengah 8, bahkan tadi jam 7 juga udah ada yang masuk. Saya izin memberikan bukan mengajak kepada para peserta untuk mengisi link evaluasi yang nanti akan dikirimkan oleh panitia. Apa nih gunanya mengisi link evaluasi itu? Supaya memberikan evaluasi kepada kita, memberikan masukan kepada kita, supaya kita memberikan judul-judul yang lebih bagus lagi, terus pemateri yang tidak kalah bagus nih sama Bunda Halimah nih. Dan barangkali boleh nih disampaikan link evaluasinya, boleh dong nanti Bunda Halimah ada season 1, 2, 3 dengan berturut-turut. Nah, silakan sampaikanlah di sesi evaluasi ini. Boleh kepada panitia sudah dikirimkan. Silakan buat para peserta dengan senang hati boleh dibantu mengisi link evaluasinya di link s.id/evaluasi webinar Izi. Nah, semoga evaluasi yang Bunda-Bunda sampaikan kepada kita, kepada Izi, itu menjadikan kajian-kajian Izi itu lebih bagus lagi, lebih interaktif lagi, dan pemateri-pematerinya juga tidak kalah keren-keren. Ya, baik. Dan sebelum kita mengakhiri webinar pada malam hari ini,
Kita sama-sama mengucapkan lapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita berakhir, Bunda Halimah jika ingin meninggalkan link Zoom-nya boleh Bunda. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bunda sehat selalu. Terima kasih banyak. Sukses terus untuk inisiatif Zakat Indonesia ya. Amin Bunda, sama-sama Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat para peserta jangan dulu beranjak nih karena seperti yang para peserta tahu di acara webinar pada malam hari ini kita sudah menyiapkan door prize nih buat 2 orang pemenang. Kira-kira siapakah pemenang pada malam hari ini? Dereng 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 dereng. Akan ditampilkan atau tidak sama panitia? Atau saya bacakan aja? Kita bacakan. Siapakah pemenang door prize pada malam hari ini? Selamat kepada Bunda Namira dan Bunda Icu Marwati. Barakallah kepada Bunda Namira dan Bunda Icu Marwati, mohon maaf. Kepada Bunda Namira dan Bunda Icu Marwati, boleh silahkan hubungi admin di 0812 9250 8429. Barakallah buat bunda-bunda yang belum mendapatkan hadiah atau belum beruntung pada malam hari ini, jangan sedih-sedih. Insya Allah akan banyak kajian-kajian yang Izi akan berikan kepada bunda-bunda. Dan insya Allah juga tanggal 29 September, Izi akan mengadakan live tour di Masjid Al-Aqsa. Bayangkan live tour, kita mungkin belum bisa langsung ke Masjid Al-Aqsa, tapi kita bisa dihadirkan dulu nih. Wah, di Masjid Al-Aqsa ada apa aja? Insya Allah kita bisa live tour yang akan dipandu oleh Murabitoh. Apa tuh Murabitoh? Murabitoh itu adalah koordinator pengajian ibu-ibu yang langsung dari Masjid Al-Aqsa. Nah, bagaimana caranya bisa ikut kegiatan live tour inisiatif Zakat Indonesia bersama Murabitoh Al-Aqsa? Bunda-bunda bisa ikut atau bisa tanyakan bagaimana caranya, langsung hubungi admin di 0812 9250 8429. Baik, terima kasih kepada bunda-bunda, kepada calon bunda-bunda yang sudah turut hadir dari tadi jam 7 sampai hampir jam setengah 10 lebih. Semoga ilmu yang tadi diberikan bermanfaat dan bisa dimanfaatkan atau bisa diaplikasikan untuk bunda-bunda di rumah. Terima kasih. Kita tutup webinar pada malam hari ini dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai berjumpa kembali di webinar-webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.